Halo semua, kembali di channelnya Chef MZ. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang resiko telat bayar 1 tahun di aplikasi pinjaman online Julo. Nah, siapa di antara teman-teman yang pernah minjol di aplikasi Julo? Apa yang Anda rasakan ketika Anda mulai mengalami keterlambatan pembayaran dari mulai telat bayar 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang sudah telat bayar lebih dari 1 tahun. Silakan nanti kalian bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita mengalami kesulitan ekonomi dan terpaksa gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo lebih dari 1 tahun? Apa yang mestinya dilakukan? Apakah selama telat bayar lebih dari 1 tahun tersebut didatangi DC lapangan atau tidak? Lalu, apakah pernah kalian mengalami penawaran-penawaran diskon yang dilontarkan oleh DC pinjaman online Julo? Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan channel YouTube Chef MZ, karena channel ini berdiri sendiri, tidak bekerja sama dengan pihak manapun, dan tidak pernah menawarkan jasa-jasa apapun, termasuk jasa pelunasan hutang, jasa pembuatan data fiktif. Pokoknya segala jenis penawaran yang mengatasnamakan channel YouTube Chef MZ itu adalah penipuan, karena saya tidak pernah menawarkan penawaran-penawaran apapun atau jasa-jasa apapun. Oke, langsung kita bahas saja. Seperti kalian tahu, aplikasi pinjaman online Julo ini merupakan sebuah aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan statusnya legal. Otomatis ketika kita meminjam uang di aplikasi Julo ini, mungkin ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh pihak pinjaman online Julo, yaitu dari mulai pencairan dana yang bunganya tidak boleh melebihi dari 0,4%, dan mulai awal Januari 2024 ini untuk pinjaman konsumtif ini tidak boleh melebihi bunga 0,3% per harinya. Itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan bagaimana halnya ketika kita dari tahun-tahun yang lalu, dari beberapa tahun yang lalu sudah menggunakan aplikasi Julo dan terpaksa telat bayar, bahkan gagal bayar lebih dari 1 tahun. Ini pengalaman sesuai dengan fakta ya teman-teman, karena pengalaman ini dirasakan oleh teman-teman saya langsung dan pernah berbicara, berbagi pengalaman, dan ini adalah real. Walaupun mungkin pengalaman setiap nasabah Julo itu akan berbeda-beda. Makanya buat teman-teman yang mungkin pengalamannya berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar agar yang lain, teman-teman kita yang mungkin saat ini masih setia menonton video dari channel YouTube saya ini akan merasa mendapatkan gambaran, mendapatkan ilmu dan teredukasi agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Dan sharing ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya ketika telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online Julo. Nah, dari pertama meminjam uang beberapa tahun yang lalu di aplikasi Julo itu bunganya sekitar 0,4% per hari. Ini sekitar ya, jadi tidak 100% tepat. Nah, sebagai contoh kita meminjam uang 4 juta rupiah, yang dicairkan ke rekening kita itu sekitar 3.800.000 rupiah. Jadi ada semacam biaya administrasi yang mungkin sekitar 100 sampai 200.000 rupiah. Itu sekitar, dan perkiraan estimasi ya, jadi tidak tepat karena mungkin setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda ketika meminjam uang di aplikasi pinjaman online Julo. Dan ketika meminjam uang 4 juta cair 3.800.000 rupiah, lalu mengambil tenor 6 bulan. Nah, cicilan pertamanya itu sekitar 989.000 rupiah. Itu adalah cicilan per bulan. Jadi kalau misalnya dikali 6 bulan, 900 kali 6, 5.400.000, berarti sekitar 6 juta kurang ya. Jadi kalau misalkan kalian meminjam uang 4 juta rupiah tenor 6 bulan atau 6 kali cicilan, itu nanti kalian akan dikenakan bunga sekitar 1.500.000-an nah dari di aplikasi pinjaman online, karena cicilannya kan 989.000 per bulannya. Tetapi itu hanya cicilan pertama dan kedua, dan selanjutnya ketika memasuki cicilan keempat, cicilan kelima, dan keenam itu ada sedikit berkurang dari cicilan bulan sebelumnya. Itu biasanya ada yang seperti itu. Tetapi sekali lagi buat teman-teman yang pengalamannya berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan ketika kalian telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu pasti
3 hari sebelum jatuh tempo, DC pinjaman online Julo sudah mulai mengingatkan via telepon perihal pembayaran yang memasuki jatuh tempo. Lalu ketika telat bayar 1 hari itu pasti penelponan akan lebih sering lagi, karena yang namanya DC pinjol Julo ini kan dikejar target, jadi mereka tidak mau nasabahnya ada yang sampai telat bayar. Dan mungkin nasabah pinjol Julo ini karena keadaan ekonomi yang tiba-tiba terpuruk, akhirnya terpaksa telat bayar dan sampai gagal bayar bahkan lebih dari 1 tahun. Selama dari telat bayar 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu setiap hari di chat WA oleh DC pinjol Julo, dan ada telepon, dan juga ada yang mengirimkan email penagihan perihal pembayaran yang belum dibayarkan. Nah, ketika memasuki keterlambatan lebih dari 6 bulan itu biasanya suka ada penawaran-penawaran diskon, jadi hanya ditawarkan membayarkan pokok. Tapi tetap buat teman-teman yang mengalami penawaran dari DC pinjol Julo yang meminta untuk membayarkan pokoknya saja tanpa bunga, tanpa denda, kalian harus berhati-hati karena mungkin saja itu adalah jebakan atau penipuan-penipuan yang bisa berpotensi kalian terlilit utang yang lebih besar. Ketika kalian melakukan pembayaran pokoknya saja, tetapi denda dan bunganya tetap ada, dan bulan kemudian atau beberapa hari kemudian kalian akan tetap ditagih oleh DC pinjaman online Julo. Yang jelas, kalau misalkan kalian sudah tidak sanggup bayar, solusinya yaitu stop bayar dan gagal bayarkan semuanya. Terima segala resikonya, ikhlaskan semuanya, jangan sampai kalian terus-terusan berusaha membayar utang di aplikasi pinjaman online Julo dan suatu saat nanti kalian menyesal karena mungkin ada yang sampai berpotensi gali lubang tutup lubang, yang akhirnya semua harta yang kalian miliki habis dan tidak bisa kalian lagi membayarkan utang di Julo tersebut, dan mentok tidak mampu lagi sehingga kalian terpaksa telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun. Dan menurut pengalaman dari teman-teman saya, ketika telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi Julo ini, ada yang belum pernah didatangi DC lapangan. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang bertanya apakah Julo ini ada DC lapangan atau tidak, DC lapangan Julo ini kalau ada yang telat bayar lebih dari 1 tahun itu ada nasabah yang belum pernah didatangi DC lapangan. Tapi mungkin saja buat daerah-daerah tertentu yang mungkin dekat dengan kantor perusahaan Julo ini bisa saja ada yang sudah didatangi DC lapangan karena mungkin tempatnya terjangkau, lalu di kota besar dan nilai nominal hutangnya besar juga. Oke, jadi buat teman-teman gak usah takut yang berlebihan ketika kalian terlambat bayar di aplikasi Julo lebih dari 1 tahun, karena segala resiko yang akan kalian hadapi itu hanya berbentuk penagihan-penagihan biasa dari DC pinjaman online Julo. Dan juga mungkin ada yang menelepon, mengirim SMS, mengirim chat WA, dan juga mengirimkan email penagihan. Dan biasanya di aplikasi Julo ini ada yang suka mengirimkan somasi yang dikirimkan melalui email. Ada somasi 1, somasi 2, somasi 3, dan itu hanyalah peringatan kepada kita yang belum membayarkan hutangnya, lalu di situ dicantumkan rincian hutang kita dari mulai cicilan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Oke, jadi gak usah panik. Ketika kalian ditagih dengan cara online, mau chat WA, mau telepon, SMS, atau email, gak usah panik. Abaikan semua itu jika memang kalian dalam keadaan tidak mampu lagi membayarkan hutang kalian tersebut. Terima segala resikonya, karena hanya satu resikonya, yaitu ada kemungkinan data-data kalian di blacklist. Dan mungkin kalian skor kreditnya akan bermasalah di aplikasi pinjaman online, sehingga tidak bisa lagi meminjam uang di aplikasi pinjaman online yang lain. Oke, yang terpenting kalian tetap semangat. Lebih baik kalian perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan hidup kalian, jangan terus-terusan memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.